Bab 2281. Isa menatap Pebbles di lengan David, matanya penuh ketidakpercayaan. Ketika dia menatap mata gadis kecil ini, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Itu adalah ketakutan dari lubuk jiwa yang terdalam. Seolah-olah dia telah bertemu musuh alami. Itu adalah perlindungan naluriah yang terbentuk sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu lebih seperti kehidupan rendah yang bertemu dengan kehidupan tinggi. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia akan merasa ingin memuja pihak lainnya. Isa bingung. Baginya, perasaan itu agak familiar. Sepertinya saya pernah mengalaminya sebelumnya. Kapan itu? Itu pasti sudah lama sekali. Saat itu, Isa baru saja mengambil alih jabatan Ratu Peri dan dia siap menunjukkan bakatnya dan memimpin para peri keluar dari kesulitan mereka. Kemudian dari kejauhan dia melihat sosok yang dia inginkan. Jangan pernah lupa, saat itu dia juga ingin berlutut, tetapi saat itu dia merasakannya jauh lebih kuat. Isa tidak akan pernah melupakan siapa sosok itu. Selain itu, dia juga merupakan tujuan utama Isa dalam hidup ini. Dia adalah permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Leila. Ratu Isa bermimpi, suatu hari, ia dapat berdiri setinggi itu. Dengan demikian, kaum peri tidak perlu lagi menyenangkan kekuatan manapun. Sebaliknya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya akan datang untuk menjilat para peri. Tidak ada seorang pun yang berani menjual wanita elf, baik di pasar gelap umum maupun rahasia. Sekarang, Isa hanya berhasil menyelesaikan satu di antaranya, tidak ada seorang pun yang berani menjual wanita elf di depan umum lagi. Namun, masih ada orang yang memperjualbelikan wanita elf di pasar gelap. Selain itu, harganya pasti sangat tinggi. Dengan kekuatan Isa saat ini, dia masih belum mampu menghalangi orang-orang gila yang nekat itu. Dia hanya bisa melakukan hal itu ketika dia mencapai ketinggian Ratu Elora. Isa tidak dapat mengerti mengapa dia memiliki dorongan untuk beribadah ketika dia melihat gadis kecil dalam pelukan David. Siapa gadis kecil ini? Isa memperhatikan lagi ke arah Evie dan para pengawal peri dan menyadari bahwa mereka tidak merasakan apapun. Jadi, itu berarti hanya dialah yang merasakan hal itu. Mungkinkah kekuatan jiwa orang-orang ini tidak cukup untuk merasakannya? Tapi kekuatan jiwa David luar biasa kuat. Bagaimana dia bisa menggendong gadis kecil itu dengan mudah sambil mengobrol dan tertawa? Isa tersesat. Apa yang terjadi di sini? Bertemu dengan seorang pria muda dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya adalah satu hal, tetapi bahkan sorot mata seorang gadis kecil dapat membuatnya merasa malu dan panik dari lubuk hatinya. Dia tidak dapat memahami hal ini. David memang seseorang dengan latar belakang yang sangat tinggi. Bahkan gadis kecil yang bersamanya begitu luar biasa. Evie, bersiaplah untuk kembali bersamaku dulu. Isa menahan keterkejutan di hatinya dan menatap Evie. Ibu, bolehkah aku kembali bersamamu setelah aku pergi ke Wir bersama Tuan David? Lagi pula jalannya sama saja, tanya Evie dengan suara pelan. Tidak, para tetua di klan sudah sangat tidak puas dengan perilakumu. Kalau kamu tidak kembali, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Kalau kamu tidak kembali bersamaku, lebih baik kamu tidak meminta bantuanku karena aku tidak ingin mengada-ada untuk menyenangkan mereka. Isa langsung menolak usulan Evie. Dia sebenarnya tidak keberatan Evie bergaul dengan David. Jika seseorang seperti David tumbuh kuat, dia pasti akan menjadi penguasa Leila. Para peri pasti akan mendapat banyak keuntungan jika memiliki hubungan baik dengannya, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Para tetua suku telah mendesaknya berkali-kali. Bab 2282. Jika mereka tidak kembali, para wanita tua itu, yang memiliki semua waktu luang di dunia, akan mulai membuat masalah lagi. Meskipun Isa dapat menjalankan hak seorang ratu peri dan mengabaikan mereka, para nenek tua itu bisa sangat menyebalkan ketika mereka mulai mempermasalahkannya. Jadi, Isa harus membawa Evie kembali terlebih dahulu. Dia akan memiliki kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan David di masa mendatang. Evie terkejut ketika mendengar bahwa perilakunya telah menimbulkan ketidakpuasan yang kuat di antara para tetua dalam klan. Dia tidak ingin lagi diceramahi oleh nenek-nenek tua.
Memikirkannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Sejak dia masih muda, para tetua akan mengambil alih Evie dan mencuci otaknya atas nama pendidikan sesekali. Sesi-sesi ini akan berlangsung selama setengah bulan. Tidak apa-apa ketika dia masih muda karena dia lebih polos. Setelah tumbuh dewasa dan mengembangkan pikirannya sendiri, Evie merasa bahwa pergi ke sana adalah sebuah siksaan. Ibu, apa kata orang tua? Evie langsung meringis. Kau akan tahu saat kau kembali. Ibu, aku tidak ingin pergi ke sana. Tidak ada gunanya kau memberitahuku. Kau harus memberitahu nenek-nenek tua itu, tetapi melihat dari fakta bahwa kau telah menyelinap ke dalam The Spirit Cage, mereka pasti akan merasa bahwa mereka telah gagal mendidikmu dan kau akan dihukum berat kali ini. Jangan pernah berpikir untuk keluar selama 1,5 tahun atau lebih. Ah, 1,5 tahun. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Evie mendesah panjang. Kau yang meminta ini. Semua ini tidak akan terjadi jika kau tidak menyelinap ke sini. Kau menuai apa yang kau tabur. Kau harus tahu ini akan terjadi saat kau membuat keputusan itu. Kau masih dianggap beruntung. Pernahkah kau berpikir apa yang akan terjadi padamu jika kau tidak bertemu David? Kehidupan seperti apa yang akan kau hadapi? Ibu, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Cukup, berkemaslah. Kita bicarakan ini nanti saat kita kembali, perintah Isa. Evie dan keempat wanita peri lainnya mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka tidak punya banyak barang untuk dikemas. Saat David membelinya, mereka hampir telanjang. Jadi, semuanya selesai dalam waktu singkat. Hal berikutnya adalah mengucapkan selamat tinggal kepada David. Bagi David, menyerahkan Evie kepada ibunya juga merupakan solusi atas kekhawatirannya. Lagi pula, dia berjanji pada Evie bahwa dia akan mengirimnya ke Ember City. Hebat, setelah Evie pergi bersama ibunya, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan. Akan sangat bebas untuk pergi kemanapun dan kapanpun dia mau. Setelah Evie mengucapkan terima kasih kepada David dengan mata enggan, dia mengikuti Ratu Isa dan pergi. Tentu saja, sebelum pergi, dia tidak lupa menanyakan informasi kontak David. Dia tidak bisa begitu saja memutuskan kontak dengan penyelamatnya seperti itu. Bahkan jika Evie setuju, ibunya, Ratu Isa, tidak akan setuju. Pemuda yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi penguasa Leila di masa depan, jadi bagaimana mungkin dia bisa kehilangan kontak dengannya? Tidak. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih padanya? Evie tidak cukup kuat jadi dia hanya bisa dituntun. Isa membawa Evie sementara pengawal peri lainnya membawa pembantu Evie. Para wanita peri itu segera menghilang dari pandangan David. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Evie dan yang lainnya, David dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Kecepatan kereta itu jauh lebih lambat. Setelah lebih dari sebulan berkeliling, tanpa kecelakaan di sepanjang jalan, tim akhirnya tiba di Weir. Weir adalah kota tingkat pertama di The Spirit Cage dan jauh lebih makmur daripada Seoul. Kekuatan di sini juga jauh lebih besar. Kekuatan tingkat ketiga manapun dapat menghancurkan keluarga Mace dari Seoul. Kedatangan David tidak menarik perhatian siapapun. Banyak sekali tim yang masuk dan keluar Weir setiap hari. Rombongan 3 gerbong itu begitu kecil, sehingga sulit menarik perhatian. Bab 2283. Hal pertama yang mereka lakukan saat tiba di Weir adalah mencari tempat menginap. David dan rombongannya berjalan di jalanan Weir yang ramai untuk waktu yang lama. Ada banyak penginapan tempat mereka bisa menginap, tetapi semuanya berstandar rata-rata. Karena mereka ingin mencari tempat tinggal, mereka harus tinggal di tempat terbaik. Setelah bertanya kepada penduduk setempat dan mengikuti arahan pihak lain, mereka menemukan penginapan dengan lingkungan yang lebih baik untuk ditinggali. David berencana untuk tinggal di Weir untuk sementara waktu. Mereka baru bisa pergi setelah dia meningkatkan tubuh dan pikirannya ke level leluhur 10. Lalu menuju tujuan lainnya, kota utama Ember City. Dia membutuhkan setidaknya ratusan ribu poin mewah untuk melakukan ini. Jadi dia harus menghabiskan puluhan triliun $. Oleh karena itu, mereka harus membeli rumah. Tinggal di rumah akan lebih nyaman daripada di penginapan. Selain itu, sebagai kota tingkat pertama, rumah di Weir mahal.
Jadi dia juga bisa mendapatkan poin yang melimpah. Memang tidak banyak, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. David menyerahkan tanggung jawab membeli rumah kepada Thor. Sebagai seorang pebisnis yang telah berkelana ke seluruh dunia dan berhasil dari bawah, Thor pasti mampu melakukannya. David menyerahkan tanggung jawab pembelian rumah dan harta karun kepada Thor. Sementara itu, Benny bertugas mengelola tugas-tugas internal. Seorang wanita secantik itu tidak seharusnya keluar untuk berurusan dengan para penimbun harta itu dan memperlihatkan wajahnya. Itu akan menimbulkan masalah. David memiliki pemahaman mendalam tentang hal ini. Setelah hanya 3 hari di penginapan, Thor membeli sebuah rumah. Lokasi rumah itu bagus, areanya luas, dan lingkungannya juga luar biasa. Tentu saja harganya tidak murah. Setelah mengurus rumah, Thor mengabdikan dirinya pada urusan lain. Jika dia ingin berkembang di Wir, dia harus terlebih dahulu menjalin hubungan baik dengan semua orang. David tidak mau bertanya tentang hal-hal ini dan yang dia lakukan hanyalah membayar. Semakin banyak uang yang dihabiskan Thor, semakin bahagia dia. Pada malam pertama pindah ke rumahnya, David memberitahu Pebbles bahwa ia perlu mengasingkan diri untuk menyegarkan dirinya. Gadis kecil itu berkata kepada David agar berhati-hati dan kemudian berdiri berjaga di depan pintu agar tidak ada seorang pun yang mengganggu David. Apa yang dilakukan Pebbles membuat David merasa sangat tidak berdaya. Itu karena dia tidak membutuhkannya tetapi dia tidak bisa menolak Pebbles. Setelah duduk di tempat tidur dan menyalakan sistem, David memilih keluar dari The Spirit Cage. Dia kembali ke dunia nyata ketika dia membuka matanya. Sudah beberapa bulan sejak dia kembali, namun lingkungan sekitarnya masih terasa familiar. Di dalam ruang rahasia Sekte Iridescent di Kerajaan Bintang, David menyalakan sistem lagi. Tubuhnya berada di level leluhur 3 dan pikirannya berada di level leluhur 10. Lalu, dia mengklik tanda plus di belakang kolom isi. Sebuah jendela muncul, dan dia memilih ya. 1000 poin mewah menghilang. Dia merasakan sedikit panas saat tubuhnya naik dari level leluhur 3 ke level leluhur 4. Dia melakukan hal yang sama lagi dan pada akhirnya, dia menghabiskan 7000 poin mewah untuk menaikkan tubuhnya ke level leluhur 10. Sama seperti pikirannya, tubuhnya telah mencapai batas peringkat Dewa Leluhur. Setelah terbiasa dengan perubahan tubuhnya, David tidak sabar untuk menyalakan sistemnya. Dia ingin melihat bagaimana kekuatan tempurnya berubah ketika tubuh dan pikirannya mencapai level leluhur 10, yang juga batas alam ilahi. Apa alam berikutnya setelah alam ilahi? Begitu dia membuka sistem, David memusatkan pandangannya pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, sebagian pangkat penguasa tertinggi alam penguasa. Bab 2284. Pada saat yang sama, sebuah perkenalan muncul di benak David. Setelah alam ilahi akan ada alam penguasa. Overlord Realm juga dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama dari alam penguasa adalah tingkat penguasa tertinggi, tingkat penguasa kuno, dan yang terakhir tingkat penguasa surgawi. Jadi, ternyata Overlord Realm mengejar Divine Realm. Aku ingin tahu apa yang mengejar Overlord Realm. Gumam David. Sekarang, dia dapat dianggap sebagai seseorang yang sudah setengah jalan menuju alam penguasa. Alam ilahi tidak berarti apa-apa baginya. Tidak akan ada banyak overlord parsial di Leila, kan? Jadi itu berarti aku aman jika pergi ke Leila di masa mendatang. Setidaknya aku tidak khawatir tentang apapun. Setelah dia berdiri dan menggerakkan badannya, David keluar dari pengasingannya. Masih ada 2 orang murid perempuan cantik dari Sekte Iridescent yang menjaga gerbang menuju halaman. Ketika mereka melihat David keluar, keduanya langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka segera berlutut dan berseru dengan hormat, "Salam, Guru." Daud, "Salam, Guru David. Bangun sekarang. Terima kasih atas kerja kerasmu." David melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat mereka berdua. "Tidak sulit kok. Merupakan berkat bagi kami untuk melakukan sesuatu yang sepele bagi Tuan David." David mengangguk. Ketika dia kembali beberapa bulan lalu, dia tahu dari Nova bahwa Sid telah membesar-besarkan berita tentang dia yang membunuh Azul dan menyelamatkan Kerajaan Bintang. Sekarang, dia mungkin telah menjadi idola nasional Star Kingdom.
Hal itu terlihat dari binar di mata dan kekaguman di wajah kedua siswi sekte warna-warni itu. Apapun yang terjadi, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Ajak aku menemui Lady Dream dulu. Ada yang ingin ku bicarakan dengannya. Ya, Tuan David, silakan ikuti kami. David mengikuti keduanya ke ruang belajar kepala sekte Iridescent. Namun, Nova tidak ada di sana. Kedua murid perempuan sekte Iridescent segera menghubungi Nova. Nova tengah mengadakan pertemuan dengan inti sekte Iridescent di aula besar sekte Iridescent. Tiba-tiba, dia menerima berita itu. Begitu mendengar bahwa David datang mencarinya, ia segera meminta kedua muridnya untuk membawa David ke ruang belajar untuk beristirahat dan ia akan segera ke sana. Segera setelah itu, dia mengumumkan bahwa rapat akan berakhir sementara, meninggalkan sekelompok orang yang kebingungan. Mereka semua saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi sehingga pimpinan menghentikan rapat di tengah jalan dan meninggalkan mereka di sana. Tidak lama setelah David berada di ruang kerja, Nova bergegas menghampiri. David, baru beberapa bulan. Kenapa kamu keluar lagi? Tanya Nova sambil terengah-engah. Dia datang ke sini secepat yang dia bisa. Menurut pengetahuan Nova, 8 hingga 10 tahun pengasingan bukanlah apa-apa bagi para orang suci. Beberapa orang dapat melakukannya selama ratusan tahun sekaligus. Namun, ketika menyangkut David, ia keluar setiap 10 hari atau setengah bulan. Kali ini lebih baik karena ia menyendiri selama beberapa bulan. Namun, dibandingkan dengan orang suci lainnya, yang harus menyendiri selama puluhan tahun, waktu yang diberikan ini sungguh sangat singkat. Tidak diketahui apa yang sedang dilakukannya. Apakah dia berlatih keras? Bukankah David tahu jika dia tidak bisa membuat terobosan? Dalam 300 tahun, kerajaan bintang akan hancur begitu orang-orang dari keluarga Vader tiba di sini. Nova menggelengkan kepalanya diam-diam. Bagaimanapun, David masih terlalu muda. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertemu pacar-pacarnya selama beberapa bulan. Sekalipun dia berbakat, dia tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat pada saat-saat kritis. Mungkin dia baru menyadari pentingnya waktu setelah dia dewasa beberapa lama. Dia harus mulai berlatih keras sekarang dan mudah-mudahan dia akan berhasil saat itu. Selama masa pengasingannya, David sering keluar dan dianggap oleh Nova sebagai orang yang masih muda dan kurang konsentrasi. Akan tetapi, ia tidak menyangka kalau kekuatan David saat ini telah melampaui alam ilahi, melampaui alam suci, dan bahkan mencapai sebagian alam penguasa. Sekalipun keluarga Vader datang dengan kekuatan penuh, mereka hanya akan seperti sarang semut kecil yang bisa dihancurkan dengan tendangan ringan, apalagi jika mereka hanya mengirimkan satu orang saja. Bab 2285. Nova, aku tidak menyela apapun, kan? David tidak menjawab tetapi bertanya sambil tersenyum. Dia tidak bisa membaca pikiran dan tidak tahu apa yang dipikirkan Nova. Jika dia bisa, tidak diketahui bagaimana perasaannya. Akankah dia memperlihatkan sedikit kekuatannya kepada Nova? Kekuatan David saat ini memang luar biasa kuatnya. Dia adalah seorang overlord sebagian. Bahkan di peradaban level 9 Leila, dia akan menjadi hegemon, level yang tak seorang pun berani memprovokasi. Kita harus tahu bahwa di seluruh Leila, hanya ada 5 penguasa. Dengan kata lain, hanya kelima maharaja itu yang mampu mengalahkan David. Namun, selain menjadi seorang overlord, David memiliki teknik cloning. Ia dapat menggunakan 3 tetes esensi darah untuk memanggil 3 klon overlord parsial pada saat yang bersamaan. 4. Dia hampir tak terkalahkan. Overlord parsial manakah yang bisa mengalahkan 4 powerhouse di level yang sama? Di antara mereka, 3 orang di antaranya tidak takut mati dan mereka bisa meledakkan diri mereka sendiri pada saat-saat kritis. Perlindungan diri seorang overlord sebagian tidak terbayangkan. Jadi David tidak tertandingi oleh siapapun yang berada di bawah Overlord Realm. Tidaklah berlebihan jika ia disebut sebagai orang terkuat ke-6 di Leila. Dalam yurisdiksi peradaban level 9 Leila, ada banyak ras dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan David dapat menduduki peringkat ke-6. Karena itu, cukup baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan pada Leila.
Kecuali 5 penguasa misterius, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun padanya. Hal ini sudah cukup untuk membuat David bangga. Tentu saja dia tidak mengetahuinya. Dia hanya merasa bahwa sebagai seorang overlord parsial, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Layla. Mengenai seberapa kuatnya hal itu, dia harus menunggu sampai dia menemui Layla secara langsung untuk mengetahuinya. David, aku bebas. Yang kutakutkan adalah, saat kamu menyendiri, kamu sering keluar seperti ini dan itu akan memengaruhi kultivasimu, kata Nova dengan khawatir. Nova, kamu khawatir aku tidak bisa menghentikan keluarga Vader kalau mereka datang saat aku sedang bersantai, kan? Aku senang kau tahu, David, nasib seluruh Star Kingdom ada di tanganmu sekarang, jadi kau harus bekerja keras. Kau sekarang menjadi idola nasional dan banyak orang memujamu. Jadi, jangan mengecewakan semua orang. Juga, jangan menaruh harapanmu pada Lord Sith dan gengnya. Mereka telah terjebak di Secret Saint Rank begitu lama, mereka tidak dapat melampaui Saint Realm ke Divine Realm bahkan dalam 30.000 tahun, apalagi 300 tahun. Star Kingdom mengandalkanmu. Nova menatap David dengan kecewa. Dia mengenal David. Dia tahu dia orang yang santai dan tidak akan marah karena hal-hal kecil. Dia benar-benar memperlakukan David seperti adik laki-lakinya. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepada dewa yang bersifat parsial, bahkan dengan semua keberanian di dunia. Saat bertemu dengan Saint seperti Sith dan Zenon, Nova hanya akan menundukkan postur tubuhnya dan menjawab apapun yang ditanyakan kepadanya. Aku tahu, tapi Nova, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika aku terjebak dalam kultivasiku, menyendiri saja tidak akan menyelesaikan masalahku. Hanya dengan keluar untuk bersantai sesekali aku bisa memastikan bahwa aku dalam kondisi terbaik dan itu akan membantu terobosanku, kata David tanpa daya. Pada akhirnya, dia tetap tidak memberitahu Nova bahwa dia sudah berhasil menembus rintangan dan tidak takut lagi pada keluarga Vader. Lagi pula, dia menghabiskan terlalu sedikit waktu dalam pengasingan. Bahkan belum setahun dan dia sudah membuat terobosan lagi. Apa yang akan terjadi jika kabar itu tersebar? Dia baru akan mengungkapkan kekuatan alam ilahinya 300 tahun kemudian agar tidak terlalu sensasional. Benar juga, kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Kurasa kau terlalu muda dan tidak cukup konsentrasi. Ditambah lagi, kau tidak tahan kesepian. David, kau harus bekerja keras sekarang. Bahkan jika kau tidak peduli dengan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Star Kingdom, pikirkan tentang pacar-pacarmu. Begitu kau tidak bisa melawan keluarga Vader di masa depan, mereka semua akan menderita. Bab 2286. Nova, kamu salah paham. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. David tersenyum pahit. Jangan berdebat denganku, David. Aku tahu kau masih muda dan memiliki kebutuhan fisik, tetapi seperti kata pepatah, semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan kerajaan bintang. Tidak ada seorang pun selain dirimu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan menahan diri dalam 300 tahun ini dan mengembangkan pikiranmu. Kau dapat memulai hidup bahagiamu setelah mengusir keluarga Vader di masa depan, Nova membujuk dengan sungguh-sungguh. Ia menjadi sangat gugup, melihat David sama sekali tidak serius dalam berkultivasi dan selalu keluar setiap 3 atau 2 bulan. 300 tahun terasa seperti waktu yang lama. Namun, hal itu akan berlalu dalam sekejap mata jika seseorang tidak memperhatikan. Akan terlambat untuk menyesalinya saat itu. Baiklah, aku mengerti, Nova, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras untuk berkembang dan tidak mengecewakan semua orang. David akhirnya hanya bisa setuju. Dia tidak berani meneruskan penjelasannya. Jika tidak, hal itu akan menarik khotbah Nova dalam skala besar. Dia adalah seorang overlord parsial dan dia masih dididik seperti anak kecil. Bukankah akan sangat memalukan jika hal itu sampai tersebar? Baguslah kalau kau mengerti. David, jangan salahkan aku karena bertele-tele. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Dan tentu saja, demi kebaikanku juga. Kalau kau tidak bisa menghentikan keluarga Vader, aku juga akan menderita. Setelah menyelesaikan topik ini,
David bertanya kepada Nova tentang Star Kingdom. Di kerajaan bintang saat ini, semua orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Suasananya benar-benar damai. Dengan David, yang memegang kendali atas dirinya sebagai dewa sebagian, tak seorang pun berani main-main. Zenon yang tadinya menjadi pusat perhatian, kini menundukkan kepala dan tidak berani tampil menonjol karena takut menjadi sasaran David. Dia telah melihat kekuatan David. David tidak suka dengan perbuatannya dahulu, jadi jika ia berbuat salah lagi, bukankah ia akan menghadapi maut? Zenon, Sang Santo, telah bersikap rendah hati, dan begitu pula yang lainnya. Semua orang ingin menjadi tidak terlihat dan dilupakan oleh publik. Melalui Nova, David mengetahui bahwa situasi Star Kingdom saat ini baik dan semua orang menjalani kehidupan yang baik. Karena itu, David tidak bertanya lebih banyak lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Nova, dia datang ke tempat di mana Celia dan yang lainnya tinggal dan mengobrol dengan mereka. Dia bisa melihat kekuatan mereka telah meningkat. Kemudian, dia pergi di bawah pengawasan para wanita, kembali ke tempat pengasingannya, dan memasuki The Spirit Cage melalui sistem. Jika bukan karena gadis kecil Pebbles, David akan bertahan di dunia nyata lebih lama lagi. Thor akan membantunya menghabiskan uang di The Spirit Cage, jadi dia tidak perlu melakukan apapun jika dia kembali. Akan lebih baik untuk menemani Celia dan yang lainnya di dunia nyata. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukan hal itu jika Pebbles ada di dekatnya. Jika David tidak keluar sehari saja, gadis kecil itu akan terus menjaga pintu dan dia akan lapar. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain segera kembali ke The Spirit Cage. Rencana David selanjutnya adalah menyiapkan cukup ransum untuk gadis kecil itu sambil menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia akan membesarkan Pebbles, dan ketika dia ingat di mana rumahnya, dia akan mengirimnya kembali ke keluarganya. Setelah menyelesaikan ini, dia akan menunggu kedatangan keluarga Vader sambil mengumpulkan poin mewah. David awalnya ingin kembali ke bumi tetapi rencananya tertunda karena keluarga Vader. Setelah dia menyelesaikan krisis dengan keluarga Vader, akan ada waktu untuk membawa semua orang kembali ke bumi dan kemudian, mempertimbangkan untuk pergi ke Leila. Bab 2287. Hutan peri di peradaban tingkat 9 Leila. Disinilah semua peri tinggal. Ratu Peri Isa dan Putri Peri Evie telah kembali. Mereka jauh lebih cepat daripada David dan orang-orang lain yang bepergian dengan kereta. Setelah mereka kembali ke hutan peri, Isa mulai menangani berbagai urusan yang terkumpul selama periode ini. Evie dibawa untuk dididik oleh para tetua peri. Dia menyelinap ke dalam The Spirit Cage, menimbulkan kegaduhan di klan Elf dan membuat para tetua Elf sangat marah. Mereka mengira pendidikan yang mereka berikan kepada putri peri setelah bertahun-tahun telah gagal dan kini, mereka harus melakukannya lagi dari awal. Meskipun Evie tidak mau pergi, tidak ada jalan lain. Para tetua memiliki prestise tinggi di antara para peri dan mereka semua pernah menjabat sebagai ratu peri sebelumnya. Evie harus pergi meskipun dia tidak mau. Menghadapi wanita-wanita tua yang terhormat namun keras kepala ini, bahkan Ratu Peri Isa pun tidak punya pilihan. Setelah menyelesaikan urusannya, dia mulai mencari tahu tentang David. Namun, meskipun telah memanfaatkan semua koneksi para peri dan mengerahkan semua kekuatan yang mungkin, identitas David tidak dapat dipastikan. Jelaslah bahwa pemuda ini, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, telah menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Pastilah sekutu-sekutu David tidak menginginkan dia terbongkar sebelum waktunya. Karena tidak mungkin untuk memastikannya, Isa berhenti membuang-buang waktu dan pergi menemui Evie yang sedang diberi ceramah. Ketika Evie melihat ibunya, wajahnya tampak sedih. Apa kamu sedang mengalami masa sulit? Isa terdengar seperti sedang menyombongkan diri. Ibu, aku tidak mau tinggal di sini. Aku ingin kembali bersamamu, kata Evie dengan sedih. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tetaplah di sini dengan patuh untuk sementara waktu, dan ketika kemarahan para tetua telah mereda, aku akan datang untuk menyampaikan beberapa patah kata yang baik untukmu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Isa menolak permintaan Evie tanpa ragu. Telingaku sudah sangat lelah setelah mendengarkannya selama bertahun-tahun. Namun,
Tetap saja tidak berfungsi, bukan? Tidak masalah jika menurutmu itu tidak berguna. Itu cukup baik selama mereka menganggapnya berguna. Ketika kamu bertambah tua, kamu harus mencari sesuatu untuk dilakukan, bukan? Kalau tidak, kamu akan bosan setiap hari. Ibu, kalau ibu tidak datang untuk menjemputku, kenapa ibu ada di sini? Kata Evie dengan marah sambil menggembungkan pipinya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin bertanya tentang David. Tuan David, ya, ceritakan padaku tentang perbuatan Daud. Semakin rinci, semakin baik. Kalian sudah bersama begitu lama, seharusnya kalian memiliki pemahaman tertentu tentang dia, kan? Tanya Isa. Tentu saja, Ibu, Tuan David adalah orang yang sangat baik. Dia sama sekali tidak sama dengan orang-orang menjijikkan yang kau bicarakan. Ketika berbicara tentang David, Evie berceloteh yang bagaikan burung murai. Dia terus mengatakan betapa hebatnya David dan tidak mengatakan apapun untuk meremehkannya. Sepanjang pembicaraan, Isa tidak menyela. Dia juga ingin tahu segalanya tentang David, jadi dia tidak ingin kehilangan detail apapun. Seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa Leila di masa depan pantas mendapatkan perhatian Isa, Ratu Peri. Ketika Evie selesai, Isa berbicara. Evie, aku tahu kamu sangat menyukai David. Ah, tidak mungkin. Ibu salah paham. Evie tergagap. David adalah orang yang menyelamatkannya dari kesulitannya. Dia tampan, ramah, dan kuat. Tidak mungkin jika Evie tidak menyukainya. Evie masih sedikit malu setelah diberitahu demikian oleh ibunya. Selanjutnya, sebagai putri peri, dia harus menerima warisan dan menjadi ratu peri. Bab 2288. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersama seorang pria. Sama seperti ibunya yang selalu menyendiri. Tidak apa-apa, Evie, aku tidak mencoba menyalahkanmu. Jika David memang sebaik yang kau katakan, wajar saja jika kau menyukainya. Aku juga menyukai seseorang saat aku masih muda. Apakah kamu juga jatuh cinta pada seorang pria? Evie menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itulah pertama kalinya dia mendengar ibunya bercerita tentang masa lalunya. Tentu saja, aku juga masih muda, jadi kenapa aku tidak bisa jatuh cinta? Isa tersenyum. Faktanya, dia berbohong. Tujuannya adalah membuat Evie terbuka. Sebelum Isa menjadi Ratu Peri, dia belum pernah keluar dari hutan peri. Jadi bagaimana bisa dia jatuh cinta pada seorang pria manusia? Tapi meskipun kamu menyukainya, itu sudah takdir, kan, Bu? Evie tiba-tiba menjadi depresi. Jika itu di era sebelumnya, kamu benar sekali mengatakan ini karena, sebagai putri peri, kamu harus memikul misi para peri. Jadi, meskipun kamu menyukai seseorang, tidak akan ada hasilnya. Namun, sekarang berbeda. Apa bedanya? Mata Evie menunjukkan sedikit keterkejutan. Meski tersembunyi sangat dalam, Isa menyadarinya. Dia tersenyum tipis dan berkata, sekarang para peri telah mendapatkan pijakan yang kuat di Leila dan kekuatanku lebih kuat dari Ratu Peri sebelumnya. Aku bisa bertahan beberapa saat dan masih punya waktu untuk melatih putri peri lainnya. Apa maksudmu? Evie tidak dapat mempercayainya. Maksudku sangat sederhana, Evie. Jika kamu benar-benar menyukai David dan jika David menyukaimu, maka kamu harus berani mengejar kebahagiaanmu sendiri. Aku tidak hanya tidak akan menghentikanmu, tetapi juga akan membantumu. Tapi, bagaimana dengan para tetua? Kamu tidak perlu khawatir tentang orang tuamu, aku akan mengurus mereka untukmu, kata Isa dengan percaya diri. Dia memiliki keyakinan untuk meyakinkan para tetua. Begitu para perempuan tua keras kepala itu tahu bahwa David memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat daripada Evie sebagai Ratu Peri, meskipun dia masih sangat muda, mereka pasti tidak akan menghentikan Evie dan David untuk bersama. Mereka bahkan akan mendorongnya. Bagi perempuan tua itu, klan mereka adalah segalanya. Asalkan para peri mendapat keuntungan dan baik untuk perkembangan klan, mereka akan menjawab ya. Ratu Isa mengetahui hal ini dengan sangat baik. Sekalipun dia tidak setuju dengan pandangan para tetua mengenai banyak hal, dia tidak dapat menolaknya karena mereka adalah orang-orang senior yang telah memberikan segalanya bagi kaum peri. Ibu, benarkah ini? Tanya Evie dengan mata indahnya yang terbelalak.
Tentu saja benar. Buat apa aku bercanda soal hal semacam ini? Isa menjawab dengan serius. Tetapi kenapa? Wajar saja jika Evie merasa bingung. Lagi pula, para tetua peri menanamkan padanya gagasan bahwa dia adalah putri peri dan akan menjadi ratu peri di masa mendatang. Jadi, dia tidak dapat menyukai pria manapun atau memiliki hubungan dekat dengan mereka. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran peraturan klan dan dia akan dihukum berat. Jadi, mengapa ibunya tiba-tiba berubah pikiran? Dia bahkan akan membantu Evie menghadapi para tetua. Karena David bukan orang biasa. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas dan dia mungkin menjadi salah satu penguasa Layla. Para peri akan lebih diuntungkan jika kamu bersamanya daripada jika kamu menjadi ratu peri. Para tetua semuanya demi para peri, jadi tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Isa mengatakan yang sebenarnya kepada Evie. Hal semacam ini tidak perlu disembunyikan karena setelah Evie mengetahuinya, dia akan berusaha lebih keras untuk mempertahankan hubungannya dengan David. Bab 2289. Ibu, waktu ibu dan David bertarung di The Spirit Cage, apakah ibu menyadari betapa hebatnya dia, dan itulah sebabnya ibu tidak menyakitinya? Tanya Evie penuh semangat. Dia tahu bahwa guru David jelas bukan orang biasa. Bisakah orang sembarangan disetujui oleh ibu ratu perinya? Isa tersenyum kecut saat mendengar ini. Dia bukan hanya luar biasa. Dia seorang jenius di antara para jenius. Bukannya aku tidak ingin menyakitinya, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Lagi pula, Isa paham, jika menilik dari ledakan tenaga terakhir David, dia belum tentu akan menjadi lawan David, sekalipun dia mengerahkan segala daya dan kekuatan. Itu karena David terlalu muda. Inilah yang menjadi fokus Ratu Isa dan mengapa ia menghargai David. Jika dia memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat di usia yang begitu muda, apakah itu berarti dia akan menerobos semudah makan dan minum di masa depan? Semua orang tahu bahwa kekuatan jiwa adalah yang paling sulit ditingkatkan. Begitu David berhasil menaklukkan level tersulit, segalanya akan menjadi mudah. Evie, tidak peduli apapun yang terjadi antara kamu dan David, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya, oke? Itu akan sangat bermanfaat bagi para peri. Isa berpikir sejenak dan tidak menceritakan kebenaran kepada Evie tentang pertarungan dengan David di The Spirit Cage. Dia tidak ingin memberi terlalu banyak tekanan pada gadis ini dan membuatnya merasa rendah diri. Dengan cara ini, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Aku tahu, Ibu, jangan khawatir. Tuan David mudah bergaul dan aku sangat suka dengan apa yang kurasakan saat bersamanya. Sangat menyenangkan. Sangkar roh. Selama sisa waktunya, David tidak menonjolkan diri di Wir. Dia menyerahkan semua urusan pada Thor jadi dia tidak perlu menunjukkan dirinya. Jadi, dia seperti bos di belakang layar. Dia hanya perlu mengeluarkan uang dan mengambil keputusan besar. Saat ini, David harus bersyukur karena dia setuju dengan keputusan Thor untuk menjadi pengikutnya. Karena Thor mampu memanjat dari bawah dan berkembang di jalan perdagangan Sol, jelaslah bahwa dia sangat kompeten. Bahkan tanpa dana, ia bisa menjadi pengusaha terkenal melalui usahanya sendiri. Sekarang, dengan dukungan dana David yang tak terbatas, hasilnya berbicara sendiri. Dengan uang yang membuka jalan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan pijakan di Wir. Setelah itu, ia mulai mengirimi David harta surga dan bumi yang dibutuhkan Pebbles untuk pertumbuhannya. Tentu saja, poin mewahnya juga bertambah. Meskipun tidak terlalu cepat, ia akan terakumulasi melalui stabilitas dan aliran yang tetap. Ini bukan seperti transaksi satu kali dalam pelelangan. Selain itu, ini juga akan menarik perhatian beberapa orang. Dengan kekuatan yang cukup untuk menghadapi keluarga Feder, David tidak terburu-buru sekarang. Dia tidak pernah bertanya-tanya kapan dia akan menjadi nomor satu di dunia. Lagi pula, dia juga tidak ambisius. Dia tidak perlu kuat, itu sudah cukup asal dia bisa melindungi dirinya sendiri. Sebenarnya itu tentang tujuan David datang ke The Spirit Cage. Tujuannya telah terpenuhi. Saat pertama kali memasuki The Spirit Cage, dia hanya ingin menyelesaikan kesulitan sebelumnya dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi krisis yang akan datang di keluarga Feder.
Sekarang, kekuatan David telah melampaui alam ilahi dan mencapai sebagian alam penguasa. Apa yang akan digunakan keluarga Vader untuk menyerang kerajaan bintang sekarang? Sekalipun keluarga Vader keluar dengan kekuatan penuh, mereka hanya akan mencari kematian. Oleh karena itu, David tidak panik dan mulai mengejar perkembangan yang stabil. Pengumpulan ratusan ribu poin mewah merupakan proses yang panjang dan dia tidak terburu-buru. 2 bulan berlalu dengan cepat. 2 bulan terakhir tidak ada kejadian yang berarti. David jarang keluar. Jika dia melakukannya, itu karena dia terlalu lama di rumah dan ingin mengajak Benny dan Pebbles keluar untuk bersantai. Ketika ketiganya berjalan bersama, mereka tampak seperti keluarga harmonis yang terdiri dari 3 orang dari semua sudut. Bab 2290. Itu karena David terlalu muda. Sosok Benny yang dewasa dan montok menyerupai seorang wanita muda cantik berusia 30-an yang baru saja melahirkan seorang anak. Sementara itu, Pebbles adalah seorang gadis kecil menggemaskan yang tampak seperti boneka. Kadang-kadang, ketika Benny berjalan di jalan, tanpa sadar ia berpikir dalam hatinya sambil memandang David dan Pebbles, jika aku benar-benar bisa membentuk keluarga dengan David, punya anak, dan menjalani kehidupan terpencil sebagai keluarga bertiga, betapa hebatnya itu. Asteris. Jika David bersedia, Benny bahkan bisa memberinya 2 atau 3 anak untuk membentuk keluarga beranggotakan 4 atau 5 orang. Dia benar-benar bisa menyerahkan segalanya. Alasan Benny masih sendiri di usianya yang sudah lanjut bukanlah karena dia tidak memiliki seorang pun yang mengejarnya. Melainkan karena dia memiliki aspirasi yang sangat tinggi dan tidak menyukai para lelaki di planet Lucio. Kemudian, David datang dan dia merasa sedikit malu terhadap dirinya sendiri. Dia merasa tidak layak untuk David. Mungkin ini yang dimaksud semua orang ketika mereka dikatakan memiliki ide di atas kedudukannya. Dia tidak menyukai orang-orang yang menyukainya, dan orang-orang yang disukainya tidak menyukainya. Itulah realitanya. Tentu saja ini semua hanyalah khayalan Benny dan dia juga tahu bahwa hal itu mustahil untuk diwujudkan. Dengan kekuatan dan status David, dia pasti tidak akan membuat pilihan seperti itu. Bahkan jika dia setuju, kekuatan di belakangnya tidak akan setuju. Terlebih lagi, wanita tidak mampu melahirkan di The Spirit Cage. Tidak peduli seberapa nyata rasanya di sini dan tidak ada bedanya dengan dunia nyata, tetap saja itu adalah dunia virtual. Kebanyakan orang yang datang ke The Spirit Cage datang untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka, sementara sangat sedikit yang datang ke sini untuk menghasilkan uang karena mereka tidak dapat bertahan hidup di Leila lagi. Ketika mereka meningkatkan kekuatan jiwa mereka ke tingkat tertentu, mereka akan kembali ke dunia nyata. David tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Benny. Dia hanya tahu bahwa karena gadis kecil Pebbles memiliki cukup harta untuk dimakan, dia tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tampak seperti gadis berusia 12 atau 13 tahun sekarang. Saat pertama kali bertemu gadis kecil itu di Seoul, David masih ingat bahwa Pebbles baru berusia 6 atau 7 tahun. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah tumbuh menjadi 12 atau 13 tahun. Tingkat pertumbuhan ini sangat cepat. Dari tatapan mata Pebbles yang sesekali dalam dan penuh tanya, David tahu bahwa gadis kecil itu pasti memiliki beberapa potongan memori dari masa lalu. Akan tetapi, itu hanya berupa pecahan-pecahan sehingga ia tidak dapat membangun ingatan yang utuh. Jadi itulah sebabnya dia memasang ekspresi bertanya-tanya. Akan tetapi, gadis kecil itu tidak mengatakan apa-apa sehingga David tidak mengambil inisiatif untuk bertanya. Setelah kejadian terakhir kali yang menyebabkan Pebbles sakit kepala hebat, dia berjanji tidak akan mengajukan pertanyaan apapun lagi kepada gadis kecil itu. Sebenarnya, David sekarang sedang dalam dilema. Dia berharap gadis kecil itu dapat tumbuh dengan cepat, tetapi di saat yang sama, dia juga ingin dia tumbuh secara perlahan. Setelah Pebbles tumbuh dewasa dan mengingat masa lalu, ia dapat mengirimnya pulang untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Tanpa gadis kecil di sisinya, David dapat kembali ke Star Kingdom kapan saja tanpa masalah. Tidak seperti sekarang. Setiap kali dia kembali, Pebbles harus berjaga di luar pintu. Namun, setelah sekian lama bersamanya, dia mulai menyukai gadis kecil yang bijaksana ini,
jadi dia pasti enggan berpisah dengannya begitu saja. Pebbles akan meninggalkannya saat dia mengingat keluarganya. Saat menghadapi dilema, satu-satunya hal yang dapat dilakukan David adalah membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Dia tidak akan campur tangan secara aktif. Tidak peduli kemanapun perkembangannya, dia akan menerimanya dengan tenang. Bahkan jika mereka berpisah di The Spirit Cage, mungkin mereka bisa bertemu lagi di Layla di masa mendatang. Ketika David bersama Pebbles di The Spirit Cage dan sangat bebas, cahaya biru muncul di luar Star Kingdom. Itu adalah Blue, sang dewa dari keluarga Vader, yang bergegas datang dari Layla.